Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, Salve. 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 Oke. Selamat datang di podcast singkat Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan baru. Bersama kami berlima, kami akan mengupas bagaimana semangat kebangsaan dan nilai bela negara di lingkungan kerja kita sehari-hari, terutama saat kita memasuki satuan kerja yang baru. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Maka dari itu, mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan sikap yang nyata di tempat kita bekerja. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ivo Diansari Marbun, bisa dipanggil Ivo. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Olamasi. Selanjutnya saya akan persilakan teman-teman saya juga untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan kepada Kak Wawan. Baik, terima kasih Kak Ivo. Halo teman-teman dan pelihat semuanya. Nama saya Fani Kurniawan, biasa dipanggil Wawan. Saya dari Satker atau Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Kupang. Halo semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan Halo. dari Kak Kadek. Terima kasih, Wawan. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Danendra Pramatama. Saya biasa dipanggil Kadek atau Dodek. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Salam kenal, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Baik, terima kasih Kakak Dek. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Purwananda Firmansyah, biasa dipanggil Nanda, dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Waingapu. Selanjutnya untuk Kak Rizky, silakan Kakak. Halo teman-teman, kenalin nama saya Rizky Ramdhani, biasa dipanggil Rizky dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Palopo. Terima kasih semua teman-teman atas perkenalannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Kananda untuk memimpin podcast ini. Silakan Kananda. Baik, terima kasih Kak Ivo. Kita tahu bersama bahwasanya tadi temanya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara di lingkungan kerja. Saya ingin bertanya dulu kepada Kak Wawan nih, Kak Wawan. Ya, siap. Eh, kita tahu Kak Wawan di masa sekarang ini kan sebenarnya wawasan kebangsaan itu sangat penting ya Kak Wawan. Menurut Kak Wawan, di masa sekarang bagaimana kita memaknai wawasan kebangsaan itu? Baik, terima kasih. Sebelum kita mengetahui maknanya itu gimana sih, kita juga harus tahu pengertiannya dulu ya. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu kan eh, cara kita pandang sebagai bangsa ini terhadap diri dan lingkungan sekitar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan hanya teori saja, tapi ini kayak hidup. Kita hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Termasuk saat kita bekerja, eh, berbincang-bincang, berdiskusi, atau bahkan berselisih pendapat dengan rekan kerja kita. Jadi kita tetap satu tujuan, menjaga keutuhan NKRI. Seperti kata Jenderal Sudirman, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Kita harus hadir untuk satu sama lain, apapun latar belakang kita. Seperti itu, Kak Nanda. Baik Kak Wawan, sangat luar biasa apa yang Kak Wawan sampaikan tadi bahwasanya Kak Wawan mengutip kata Jenderal Sudirman di mana tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Kita harus hadir untuk satu sama lain. Begitu ya Kak Wawan ya. Benar sekali, Kak. Baik. Selanjutnya selain nilai wawasan kebangsaan itu, kita juga harus mengetahui mengenai nilai-nilai bela negara. Saya ingin bertanya kepada Kak Rizky, sebenarnya nilai-nilai bela negara ini kan terdengar sangat berat ya Kak. Menurut Kakak, bagaimana pengaplikasiannya di lingkungan kerja Kakak agar nilai-nilai ini dapat terrealisasikan begitu Kak?
Eh, Oke, jadi nilai bela negara itu kan mencakup 5 hal ya. Yang pertama cinta tanah air, terus sadar berbangsa, kemudian Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban, dan yang terakhir punya kemampuan awal bela negara. Contohnya tuh kayak toleransi antar rekan kerja yang baik yang beda agama maupun beda suku, terus bekerja dengan jujur, juga menjaga etika publik sebagai ASN atau pekerja swasta. Seperti yang kita tahu ya, kita kan bukan lagi pejuang bersenjata, tapi kita ini semua adalah pejuang etika, integritas, dan juga persatuan. Gitu. Baik, Kak Rizky. Jawaban yang sangat luar biasa, Kakak. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengalaman nyata keberagaman di lingkungan baru. Untuk Kakak Adik sendiri, Iya, Kakak Kak? adalah CPNS baru tahun Benar, Kak. 2024. Iya, benar. Bagaimana Kakak menghadapi keberagaman di satuan kerja Kakak? Kalau saya ya, awalnya saya baru datang ke satuan kerja sih, awalnya saya canggung ya. Karena saya ketahui bahwa di satuan kerja tidak hanya terdiri dari satu budaya ya. Kebetulan saya satuan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, di mana adalah dari Provinsi Bali. Jadi di Bali itu tidak hanya terdiri dari orang-orang Bali saja, tapi ada dari budaya lain. Jawa, ada dari NTT dan sebagainya. Jadi karena mereka juga memiliki perbedaan cara kerja dan cara bagaimana mereka menyelesaikan suatu permasalahan di satuan kerja tersebut. Tapi saya pelan-pelan belajar bahwa keberagaman bukanlah suatu hambatan dan juga suatu permasalahan, ya, tapi merupakan suatu kekuatan. Di mana saya pada awalnya, saya datang di sana disambut sangat hangat, meskipun saya dari daerah yang jauh. Disinilah letaknya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Dan saya juga teringat pesan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsat Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Andayani. Jadi di kantor itu senior memberikan contoh, dan teman sejajar menguatkan. Dan kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Begitu, Kak Iya. Nanda. Sup- iya, super sekali jawabannya Kakak Ade. Saya izin ambil Terima alih ya kasih. Kak Nanda ya. Sekaligus Siap, saya siap, juga Kak. mau Siap. bertanya kepada Kak Nanda. Kak Nanda ini sebagai pegawai baru, bagaimana cara Kak Nanda menghadapi keberagaman di satuan kerja yang sekarang? Baik, Kak. Untuk menghadapi keberagaman ini tentu ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan sikap saling menghargai. Karena menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebuah slogan saja, melainkan harus ada aksi nyata tiap hari. Dan jangan lupa, toleransi dan gotong royong adalah kekuatan asli bangsa kita. Begitu, Kak. Iya, mantap jawabannya Kak Nanda. Teman-teman semua, terima kasih atas obrolan hari ini. Kita semua adalah bagian dari perjuangan ini, meskipun dari ruang kerja kita masing-masing. Mari kita jaga nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air dalam setiap tindakan kita. Seperti kutipan dari Bung Hatta, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir, tetapi menjadi jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu, kita harus menjaga jembatan emas ini dengan bersama-sama. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, berbeda itu kodrat, bersatu itu pilihan. Salam kebangsaan. Salam 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 kebangsaan. 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 Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salve. 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 Baik. Terima kasih.